Ayuhal asatidzah wal ulama al-muhtaramun ayyuhal huduril kiram. Pada pertemuan terakhir kita membahas masih dalam surat Ali Imran. Kita sudah sampai ayat 151, di mana pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman ketika melakukan jihad fisabilillah melawan musuh-musuh Allah, bahwa Allah akan memberikan pertolongan, antara lain dengan menanamkan rasa takut di kalangan musuh-musuh Islam. Ketika mereka komit dan konsisten dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka di saat itulah Allah akan memberikan pertolongan. Maka pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan ayat berikutnya, yaitu ayat 152, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad sadaqakumullahu wa'dan id tahussunahum bi'idnihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum bil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah summa sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzul fadli 'alal mu'minin. Nah, para jamaah sekalian, jadi kalau pada ayat-ayat sebelumnya Allah menjanjikan akan menanamkan rasa takut, rasa cemas di kalangan para musuh, sehingga itulah yang menyebabkan umat Islam meraih kemenangan meskipun jumlahnya jauh lebih kecil ketimbang musuh, seperti yang terjadi pada perang Badar misalnya, di mana umat Islam jumlahnya hanya sepertiga, yaitu sekitar 300-an melawan musuh Islam dari tentara kafir Quraisy yang hampir 1000, tetapi dengan pertolongan itu Allah dan mereka konsisten dalam menjalankan segala strategi yang diterapkan Rasul, mereka menang. Nah, sebaliknya pada perang Uhud, kita masih membahas tentang perang Uhud. Jadi ada di kalangan para mujahidin itu yang kemudian tergiur dengan materi, sehingga itulah salah satu penyebab kekalahan umat Islam pada perang Uhud ini. Yaitu dalam ayat ini Allah berfirman, walaqad sadaqakumullahu wa'dan iyyakum bin nasr. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan janjinya, yaitu pada perang Badar, yaitu apa? Iyyakum bin nasr, kepada kalian untuk meraih kemenangan. Dan juga termasuk pada perang Badar, perang Uhud ini, di mana kita tahu perang Uhud ini ada dua sesi. Ada sesi pertama dan sesi kedua. Nah, pada sesi pertama, bagian pertama itu umat Islam memperoleh kemenangan sesuai dengan janji Allah. Jadi walaqad sadaqakumullahu wa'dan ay iyyakum bin-nas. Jadi Allah telah membuktikan janjinya dengan memberikan kemenangan kepada umat Islam pada bagian pertama dari perang Uhud ini. Ittaqussunahum taqtulunahum biiznihi. Yaitu ketika kalian, wahai para mujahidin umat Islam, pada periode pertama atau pada bagian pertama perang Uhud itu, ketika engkau menyerang kalian dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan bantuan Allah, maka pada saat itu umat Islam meraih kemenangan pada bagian pertama dari perang Uhud itu. Tetapi kemudian hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr, kemenangan itu kemudian berubah menjadi suatu ancaman, suatu kekalahan. Kapan? Hatta idza fashiltum, yaitu sampai ketika kalian fashiltum. Di situ tafsirkan jabantum anil kitab, maksudnya takut, cemas, khawatir dalam peperangan itu. Jadi ada rasa takut seperti yang Allah tanamkan oleh kaum kafir. Nah, ketika umat Islam dalam perjuangan itu ada rasa takut, takut mati, takut kalah segala macam. Wa tanaza'tum,
Selain merasa takut itu, kemudian tanazatum, aikitalaktum. Kalian berselisih, kalian berbeda pandangan, terutama kepada pimpinan pasukan itu, fil amri, dalam hal urusan. Apa maksudnya? Yang menyebabkan mereka kalah itu, di samping tadi ada rasa takut, kemudian yang kedua karena mereka menyalahi, menyelisihi fil amri, fi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil muqami fi suhbil jibal birrahim. Nah, jadi kesalahan atau kekeliruan atau perselisihan yang kedua, penyelisihan pasukan itu kepada perintah Nabi di saat Rasulullah menempatkan salah satu pasukannya di suatu bukit, di suhbil jabal. Untuk apa? Birrahim, untuk memanah. Itu kita sebut dengan pasukan ar-rumat, dari pasukan pemanah itu. Nah, mereka nanti dijelaskan pada ayat berikutnya berselisih, kita turun apa tetap bertahan di situ sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Nah, mereka itu yang ada di pasukan panah itu tanazatu, berselisih tentang tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Faqala ba'dukum, salah satu di antara mereka, nazhabu faqad nasara ashabuna. Nah, ini mulai perselisihan itu terjadi. Jadi kita tahu kalau kita berkunjung ke Madinah pasti kita mengunjungi kawasan disebut kawasan Uhud. Di mana di kawasan Uhud itu ada dua gunung, ada gunung yang panjang itu di belakang makam, di belakang pemakaman syuhada Uhud. Kemudian ada yang di depannya, yang mungkin kalau kita bukan bilang gunung, ya bukit gitulah, sehingga kita bisa mendaki di situ. Nah, jadi pasukan kaum musyrikin yang mau dendam atas kekalahan mereka di Badar, mereka datang dari arah Jabal Uhud itu. Nah, maka Rasulullah menempatkan pasukan di Jabal Rumat itu, kemudian disebut Jabal Rumat, suatu bukit. Nah, tetapi pada ronde pertama peperangan itu, di mana pasukan umat Islam langsung dipimpin, dikomandani oleh baginda Rasul, sedangkan kaum musyrikin dikomandani oleh seorang komandan yang sangat hebat, yaitu sebelum beliau masuk Islam, Khalid bin Walid, seorang ahli strategi perang, sehingga dengan strateginya Khalid bin Walid itu dapat mengalahkan umat Islam pada periode pertama. Pada periode pertama mereka kalah. Nah, ketika umat Islam memperoleh kemenangan pada periode pertama itu, maka pasukan panah yang ditempatkan oleh Rasulullah di Jabal Rumat itu yang jumlahnya 50-an, itu sebagian besar tergiur dengan harta rampasan perang. Kita tahu dalam peperangan itu satu pasukan yang kalah pasti dia lari, kabur, sehingga alutsista dan segala macam itu ditinggal, termasuk perbekalan peperangan. Dan sehingga mayoritas dari pasukan tadi tergiur melihat harta rampasan perang itu, sehingga kemudian sebagian besar turun. Di situ ada sekitar 50-an, yang turun itu ya sekitar 40, sehingga tersisa hanya 10. Nah, maka disebutkan nazhabu faqad nasara ashabuna. Jadi sebagian mengatakan udah kita turun karena sahabat-sahabat kita yang ada di bawah itu sudah meraih kemenangan. Nah, dan di situ banyak ghanimah atau harta rampasan perang. La nukhalifu amran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dukum, sekalian sebagian di antara mereka, kita enggak boleh menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh Rasul. Jadi ada 10 orang, 11 sama pimpinannya yang tetap istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul, artinya bertahan di bukit rumah itu. Nah, kemudian dengan demikian wa asaitum. Jadi kalian maksiat itu melanggar apa yang telah ditetapkan Rasulullah. Jadi wa asaitum amrahu fataraktum al-markaz li talabil ghanimah. Kalian menyalahi apa yang telah dilakukan Rasulullah, perintah Rasulullah, sehingga meninggalkan al-markaz. Markas jadi bahasa Indonesia kan, artinya pusat pertahanan yang ada di Jabal Rumat itu. Untuk apa? Li talabil ghanimah, untuk meraih harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh musuh dalam ronde pertama peperangan, di mana musuh yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu menderita kekalahan.
sehingga pasukan ini tergiur sebagian besar untuk turun dari bukit itu. Mimma arakumullahu ma tuhibbun. Setelah Allah memperlihatkan kepada kalian, maksudnya ma tuhibbun, apa yang kau senangi, apa? Ya kemenangan dalam peperangan. Karena pada ronde pertama itu umat Islam memperoleh kemenangan. Mereka senang, tapi kemudian lupa terhadap perintah Rasulullah SAW. Jadi setelah kalian melihat sesuatu yang kalian cintai, apa yang kalian cintai? Minan nasri, dari kemenangan itu. Jadi pada ronde pertama. Minkum man yuridu dunya. Di situ akan kelihatan yang orang sama-sama dari awal berjuang untuk menghadapi musuh yang akan menyerang kota Madinah. Nah, ketika pada fase kemenangan pertama atau pada ronde pertama, di mana umat sedang memperoleh kemenangan, sudah diuji orang dengan harta. Jadi pada perangnya semangat, tapi ketika melihat harta dan ghanimah, maka sebagian kata Allah minkum man yuridud dunya. Sama aja kita juga begitu kan? Jadi sama-sama datang, tapi niatnya beda-beda gitu kan. Nah, di situ juga sebagai contoh bahwa ya orang yang begitu. Maka diantaranya minkum man yuridud dunya. Di antara kalian itu pasukan yang perang dalam perang Uhud itu ada yang memang tujuannya untuk meraih ghanimah gitu, memperoleh harta bangsa. Maka karena tujuannya itu fatarokal markas lil ghanimah, maka dia meninggalkan markas itu, pasukan panah itu hanya untuk meraih dunia, yaitu ghanimah, harta rampasan perang. Tetapi tidak semua orang begitu. Ada yang tetap istiqomah, komit dan konsisten. Maka kata Allah, wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan, mengharapkan akhirat. Nah, maka mereka yang seperti itu, mereka komit, kita istiqomah menjalankan perintah Rasul, sehingga pasal baca bihi hatta kutila ka Abdullah bin Jubair wasai. Karena mereka mendapatkan, mengharapkan akhirat, maksudnya mati syahid, maka pasal baca bihi, maka mereka tetap di situ konsisten hatta kutila, sampai kemudian mereka terbunuh oleh musuh seperti pimpinannya Abdullah bin Jubair dan juga washabi, para sahabat yang komit, yang istiqomah tetap berada di markas yang telah ditetapkan Rasulullah, yaitu di Jabal Rumah. Summa sarafakum anhum. Kemudian setelah kemenangan itu Allah mengalihkan kalian bil hazimati anhum, yaitu dengan menderita kekalahan. Ini pada periode kedua dari pasukan kaum musyrikin Mekah, ay al-kufar. Nah, apa tujuannya? Liyabtaliyakum. Jadi yang namanya peperangan itu ya tidak ada lain kecuali kalah atau menang. Nah, bagi umat Islam meskipun menang nggak ada ruginya. Kalau dia menang dapat ghanimah, kalau kalah mati syahid. Nah, maka dengan adanya kalah menang dalam suatu perjuangan itu antara liyab taliyakum ay liyam tahinakum. Allah di situ menguji kalian, maka di situ akan nampak fayazharul mukhlis min ghairihi. Maka akan kelihatan siapa yang memang ikhlas dalam berjuang itu, siapa yang karena memang mengharapkan ghanimah tadi. Nah, itu jadi kemenangan itu sendiri sebagai ujian, cobaan. Jadi ada orang yang justru setelah menang itu malah dia beralih orientasinya dari akhirat ke dunia. Nah, ini sebuah peringatan dari Allah. Tapi masih demikian, karena mereka sudah berjuang, meskipun ada kesalahan kekhilafan, kalau mereka mau bertobat, maka ayat berikutnya Allah menjanjikan walaqad afa ankum wallahu dzul fadli 'alal mu'min. Jadi di ujung ayat ini Allah menjelaskan walaqad afa ankum. Sesungguhnya Allah telah memaafkan kalian. Martakabtumuhu, apa yang kalian telah lakukan, apa yang kalian telah langgar, itu kan tidak komit, tidak konsisten dengan apa yang diperintahkan Rasulullah. Nah, walaqad afa ankum, Allah memaafkan kalian. Wallahu dzul fadli 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah yang memiliki al-fadli, keutamaan, kelebihan
kepada orang mukmin. Apa maksudnya? Bil afwi, dengan memaafkan mereka yang telah melanggar apa yang diberitakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittas'iduna wala talbuna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum. Jadi ketika kalian tusiduna aitubiduna fil ardi hari ini. Nah, dari karena ketika Khalid bin Walid sebagai panglima perang dari kaum musyrikin itu melihat umat Islam sudah tidak komit dengan perintah Rasul, mereka sibuk, sebagian besar sibuk dengan ghanimah tadi, sehingga mereka lalai, sehingga akhirnya Khalid bin Walid mengambil alih untuk melakukan serangan balik. Ini pada periode kedua, sehingga akhirnya karena mereka tidak siap, karena sibuk dengan dunia tadi, hanya sebagian yang komit konsisten, akhirnya mereka sebagian tubiduna minal ardi hari, sebagian kabur karena tidak siap, kan, senjatanya ditanggalkan, kemudian juga tidak mengantisipasi kedatangan musuh, serangan balik dari musuh. Bahkan wala talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Sebagian mereka yang kabur itu, lari itu, ketakutan karena dengan serangan balik itu, mereka tidak lagi menoleh kepada yang lain, pokoknya kabur gitu. Karena takut mati tadi, karena tidak konsisten, sampai-sampai war rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Rasulullah SAW ditinggal oleh mereka, sebagian orang yang tidak istiqomah tadi, sehingga yad'ukum war rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Padahal Rasulullah memanggil mereka untuk terus melanjutkan perjuangan, untuk meraih akhirat, maksudnya tadi mati syahid kalau tidak menang. Sehingga min waraikum, dan Nabi memanggil mereka ilayya ibadallah, wahai hamba Allah, kemarilah gitu, maksudnya bantu Rasulullah, lindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sebagian yang memang tadi, jadi mereka kabur, terbirit-birit, Rasulullah panggil pun mereka nggak peduli, langsung kabur karena takut serangan balik tadi. Fa'asabahum ghamman bi ghammin. Maka kemudian Allah membalas kepada mereka kekalahan itu. Ghamman itu ditafsirkan bil hazimah, kekalahan, bi ghammin, yaitu dengan sebab mereka tadi melanggar bi mukhalafati Rasulillah, dengan melanggar apa yang Rasulullah, sampai dipanggil Rasulullah mereka tetap kabur, tidak mau melindungi Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW memanggil mereka itu likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun. Jadi supaya mereka itu likaila tahzanu ala ma fatakum. Jadi agar kalian, ya, mereka tidak bersusah hati, tidak bersedih yang berlebihan apa yang telah lenyap dari tangan mereka, yaitu ghanimah tadi. Wala ma asabakum, dan juga jangan menyesali karena apa yang telah menimpa mereka dalam peperangan itu dengan kesalahan. Jadi akhirnya karena mereka tidak istiqomah, tidak komit, tidak konsisten dengan perintah Rasul, akhirnya ghanimah gak dapat, kemudian juga kalah. Itu salah satu penyebabnya adalah tadi, karena orientasi mereka berubah dari akhirat menjadi dunia. Nah, maka Rasulullah memanggil mereka supaya menasihati, jangan sampai mereka bersedih yang berlebihan karena tidak mendapatkan ghanimah dan kalah dalam peperangan itu. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah khabir, Maha mengetahui secara detail bima ta'malun, apa yang mereka lakukan. Nah, para jamaah sekalian, jadi Rasulullah SAW memanggil mereka untuk menasihati, maka untuk menjelaskan bahwa yang namanya hidup, yang namanya peperangan itu ada kalanya menang, ada kalanya kalah.